Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Najma Maulidia Muniroh dan rekan saya Ninda Julianur MLD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan pemikiran modern Islam, yaitu Bapak Amirullah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Adapun video pembahasan kali ini mengenai Fadlur Rahman membuka pintu ijtihad. Fadlur Rahman memiliki gelar akademik tertinggi pada banyak bidang keilmuan, yaitu Doctor of Philosophy atau Doktor Filsafat di University of Chicago. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1919 di barat laut Pakistan, lebih tepatnya di Hazara. Beliau wafat pada tahun 1988. Beliau lahir dalam lingkungan keluarga yang sangat religius, sehingga tidak heran beliau mampu menghafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Pada pertengahan abad ketiga atau 9 Masehi muncul gagasan bahwa hanya ulama-ulama besar masa lampau yang berhak melakukan ijtihad. Dalam iklim pembaruan yang lesu semacam ini, kehadiran Fadlur Rahman dalam peta pembaruan hukum Islam merupakan hembusan angin segar yang membawa harapan. Sebab Fadlur Rahman seorang yang paling bertanggung jawab dalam masalah pembaruan pemikiran Islam secara total dan tuntas. Rahman berhasil merumuskan suatu metodologi yang sistematis dan komprehensif, di mana hukum Islam merupakan fokus utamanya di samping aspek-aspek lain. Dengan metodologi inilah ia menginaugurasi neomodernismenya. Pada abad-abad kemunduran aktivitas ijtihad, terutama setelah jatuhnya Daulat Abbasiyah, maka muncullah statement bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Menurut Rahman, pintu ijtihad tidak boleh tertutup. Hal tersebut ia buktikan dengan misi Al-Quran yang diturunkan untuk menghadapi situasi sepanjang masa. Peranan aktual dari keempat prinsip pokok pikiran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, dan Ijma, bagi pengembangan masyarakat yang selalu bergerak dan berubah, tentunya tidak ada kata lain untuk menjawabnya kecuali membuka pintu ijtihad. Tertutupnya pintu ijtihad. Sebelum kita masuk pada pembahasan membuka pintu ijtihad, Fadlur Rahman mengajak kita untuk menelusuri terlebih dahulu tentang pernyataan tertutupnya pintu ijtihad dalam Islam. Menurut Rahman sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan pintu ijtihad itu benar-benar ditutup, dan siapakah yang sudah menutupnya. Di samping hal itu, kita tidak dapat menemukan pernyataan bahwa tertutupnya pintu ijtihad itu memang diinginkan, ataukah sebuah keharusan dan sebagainya. Walaupun kita dapat menemukan penilaian-penilaian dari para penulis di masa mendatang bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Penilaian-penilaian tersebut dikategorikan juga pada waktu-waktu di masa lalu dan sejauh yang dapat kita saksikan bahwa adanya ketidaksetujuan dalam pernyataan tertentu mengenai penutupan pintu ijtihad. Dengan demikian, bisa kita simpulkan teman-teman bahwa walaupun secara formal pintu ijtihad tidak pernah tertutup oleh siapapun juga meskipun memiliki kewenangan yang besar dalam Islam. Akan tetapi, suatu keadaan secara lambat laun akan melanda Islam, di mana seluruh kegiatan berpikir secara umumnya akan terhenti, termasuk di Pakistan, daerah asal Fadlur Rahman. Menurut Mas Pujuhdi, salah seorang penulis buku yang berjudul Ijtihad dan Problematikanya, menyatakan bahwa munculnya fatwa pintu ijtihad tertutup itu terjadi pada akhir abad ke-6. Fatwa ini sebenarnya mempunyai tujuan yang positif, yaitu untuk mencegah orang-orang yang tidak memenuhi syarat berijtihad berani memberikan fatwa dengan sesuka hatinya kepada masyarakat.
Di sisi lain, fatwa tentang tertutupnya pintu ijtihad ternyata menimbulkan akibat-akibat yang negatif. Di antaranya, yang pertama, berhentinya perkembangan fikih yang mengakibatkan fikih Islam menjadi statis. Yang kedua, umat Islam menjadi statis dan tidak kritis yang menyebabkan kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Yang ketiga, fokus perhatian umat Islam dan ulama berpindah dari Al-Quran dan Sunnah kepada fatwa-fatwa imam mazhabnya dan dasar-dasar pemikirannya. Bagi Rahman, ijtihad haruslah sistematis, komprehensif, dan berjangka panjang. Artinya, upaya berganda akal budi yang berpikir, yang berhadapan antara satu dengan lainnya dalam satu arena perdebatan terbuka, sehingga akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan bersama secara menyeluruh. Berkaitan dengan upaya terbukanya pintu ijtihad, Rahman berpendapat bahwa ijtihad baik secara teoritis maupun secara praktis senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Tetapi, Rahman nampaknya tidak ingin daerah teritorial kebebasan. Ijtihad yang telah dibukanya sebagai hasil dari liberalismenya terhadap konsep ijtihad, menjadi tempat persemaian dan pertumbuhan ijtihad yang liar, sewenang-wenang, sembarangan, dan tidak bertanggung jawab. Ijtihad yang diinginkan Rahman adalah upaya sistematis, komprehensif, dan berjangka panjang. Pembahasan berikutnya adalah perubahan sosial menuntut dibukanya pintu ijtihad. Krisis yang dialami umat Islam di zaman modern ini, menurut Rahman berasal dari sikap ulama klasik yang keliru dalam memandang sumber-sumber Islam sebagai kompedia yang terdiri atas bagian-bagian yang terisolasi dan terpilah-pilah. Hal ini terjadi karena untuk memahami aspek historis terhadap akar spiritual Islam pada saat itu belum ada. Berangkat dari pertimbangan semacam inilah, Rahman kemudian mencoba menyelesaikan krisis yang dialami oleh umat Islam. Kemudian, ia mengelaborasi dan mensistematisasi gagasan-gagasan ulama terdahulu dalam suatu bentuk metodologi tafsir yang sistematis dan komprehensif. Dengan demikian, cukup beralasan untuk mengemukakan bahwa gagasan-gagasan neomodernisme Rahman muncul ke permukaan lantaran dengan dorongan keagamaan. Ijtihad dalam agama adalah salah satu prinsip fundamental yang mengkokohkan dinamika Islam dan mengukuhkan potensi dalam mendiagnosis berbagai problematika kehidupan manusia yang diakibatkan oleh gerak interaksi yang melingkupinya. Dengan demikian, kebutuhan kita terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinu, di mana realitas kehidupan ini senantiasa berubah. Begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini memberikan konsekuensi juga kepada perkembangan fikih itu sendiri yang dituntut agar selalu aktual dan kontekstual. Hal ini akan terwujud dalam pintu ijtihad selalu terbuka. Dengan munculnya statement pintu ijtihad ditutup, maka fikih menjadi statis. Padahal perubahan-perubahan dinamis terus berkembang, tentunya sesuatu yang statis tidak akan bisa menghadapi yang dinamis, dan yang terbatas tidak bisa menghadapi yang tak terbatas. Oleh karena itu, alternatif yang harus dilakukan adalah membuka pintu ijtihad. Dahulu, Rasulullah SAW membagi-bagi harta rampasan perang kepada kaum muslimin. Ini oleh para sahabat dipandang sebagai sunnah Nabi SAW. Akan tetapi, ketika Irak dan Mesir ditaklukkan dan dijadikan daerah kekuasaan Islam pada masa Umar berkuasa, ia tidak mau merampas dan membagi-bagikan kepada pasukan-pasukan Islam. Alasan Umar adalah perasaan keadilan sosial ekonomi. Ia tidak mau membiarkan negeri-negeri yang luas dibagi-bagikan kepada pasukan Islam sehingga penduduk beserta generasi-generasi di kemudian hari terbengkalai. Secara histori, ini adalah fakta sejarah yang jelas dan tegas.
Walaupun secara jelas Umar meninggalkan sunnah di dalam sebuah yang penting, namun hal ini dilakukan demi menegakkan esensi sunnah itu sendiri. Dari contoh di atas, Rahman ingin membuktikan bahwa generasi-generasi Muslim yang paling awal tidak memandang ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ajaran yang statis, tetapi pada dasarnya sebagai ajaran-ajaran yang bergerak secara kreatif sesuai dengan bentuk-bentuk sosial yang beraneka ragam. Inilah sebuah pelajaran yang jelas dapat kita petik dari perkembangan sunnah di masa lampau. Teks-teks tersebut perlu dipahami sesuai dengan konteks di mana, kapan, dan dalam kondisi bagaimana ia lahir. Dengan demikian, pintu ijtihad akan selalu terbuka untuk mendialogkan teks-teks dengan konteks yang selalu dinamis dan perkembangan melingkupi gerak mukallaf. Itulah sedikit penjelasan mengenai Fajrul Rahman membuka pintu ijtihad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Adapun referensi kami adalah